sesi sharing sore hari ini. Shalom dan selamat sore buat teman-teman semua. Sore hari ini tema prayer and sharing session kita adalah tentang melibatkan Tuhan. Jadi perikop Alkitab yang ada di slide ini adalah perikop bahan bacaan kita sore hari ini yang dikasih oleh pengurus PO. Jadi bahan bacaan Alkitab sore hari ini tuh terambil dari 1 Tawarik 22 ayat 19. Aku bacakan buat kita semua. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Oke teman-teman, jadi setelah aku cari-cari juga, kitab 1 Tawarik ini menceritakan kisah nyata dari peristiwa-peristiwa di masa lampau. Dan kitab Tawarik ini juga termasuk kitab-kitab yang menjelaskan sejarah. Daud, yang nanti kita akan bahas di sore hari ini, Daud ini merupakan tokoh utama di dalam 1 Tawarik ini. Daud dijelaskan dalam 1 Tawarik ini melakukan banyak hal. Dan kitab ini juga menguraikan dengan terperinci mengenai persiapan pembangunan Bait Allah. Dan fokus Daud di sini adalah untuk penyembahan bangsa Israel. Dan kitab Tawarik ini juga lebih banyak menceritakan mengenai iman bangsa Israel. Boleh selanjutnya. Jadi ini ada 3 pertanyaan yang akan kita bahas sore hari ini yang dikasih oleh pengurus terkait bahan bacaan kita tadi dari kitab 1 Tawarik. Yang pertama, apakah jika kita hidup di dalam Tuhan, semua yang kita harapkan akan tercapai? Kalau dari aku pribadi, jawabanku itu belum tentu. Pastikan di dalam hidup kita ini pernah merencanakan hidup kita ke depan. Seperti kita misalnya umur 30 mau punya uang 1 miliar, atau misalnya umur 25 udah harus punya rumah, atau pokoknya kita kayak membuat jadwal-jadwal di mana pada umur segini kita dapat ini, atau pada umur segini kita dapat itu, dan sebagainya. Atau biasanya dikenal dengan ambisi. Pasti dari kita juga punya ambisi, kita mau jadi apa gitu. Namun kalau misalnya rencana atau ambisi kita ini gagal, pasti sebagai manusia biasa kita pasti merasa kecewa dan juga bersedih hati. Bahkan kita mungkin sampai mempertanyakan Tuhan, atau mungkin kita sampai mengucapkan kalimat kayak gini, kenapa ya Tuhan rencana aku ini nggak tercapai, padahal aku udah rajin berdoa, udah rajin baca Alkitab, udah rajin melakukan kehendak-Mu. Kenapa rencanaku atau apa yang aku harapkan itu aku udah minta sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu kenapa belum terjadi? Kenapa Tuhan nggak kasih aku? Padahal aku sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan. Teman-teman semua, perasaan seperti itu, perasaan kecewa atau sedih itu adalah reaksi yang manusiawi. Dan memang kita sebagai manusia biasa pasti pernah merasakan perasaan yang sedih atau kecewa seperti itu. Dan itu merupakan hal yang baik untuk kita bisa menerima perasaan sedih tersebut dengan jujur di hadapan Tuhan. Menerima kesedihan, kemarahan, dan ketakutan adalah langkah yang penting untuk menjaga emosi kita tetap sehat. Jadi nggak apa-apa kalau kita misalnya sedih atau kecewa, asal jangan berlarut-larut ataupun jangan terlalu lama, karena itu juga nggak bagus buat kesehatan kita. Nah, jika kita sambungkan kepada bahan bacaan Alkitab kita sore hari ini, dan jika kita menelaah pada ayat-ayat sebelumnya di kitab 1 Tawarik ini,
Keinginan terbesar Daud adalah untuk membangun rumah yang besar dan megah. Namun, ketika Daud ingin membangun rumah yang besar dan megah ini, Tuhan menolak. Alasannya itu sederhana, karena tangan Daud penuh dengan pertumpahan darah. Seperti yang kita tahu, Daud merebut istri orang dengan cara membunuh suaminya dan kemudian mengambil istrinya. Tuhan melihat hal itu, jadi Tuhan tidak ingin Daud untuk membangun bait Allah. Meskipun Daud merupakan orang yang dikasihi dan diperkenan oleh Tuhan, namun membangun bait suci merupakan hal yang serius bagi Tuhan. Karena itu Tuhan berjanji kepada Daud dan memilih salah seorang anak laki-laki Daud untuk membuat bait Allah bagi Tuhan, yang akan menggenapi keinginan ayahnya atau menggenapi keinginan Daud itu sendiri. Orang tersebut adalah Salomo. Nah, ketika kita bercermin dari kisah Daud ini, kan tadi tuh Daud itu ingin membangun bait suci, tapi Allah tolak. Kadang kita sebagai manusia juga malah menyalahkan Tuhan. Ketika kita merasa bahwa apa yang kita ingin jalankan itu sesuai dengan keinginan Tuhan, dan merasa itu berguna untuk kemuliaan Bapa. Namun, seperti poin 3 ini, Bapa itu lebih tahu rancangannya yang terbaik untuk kita. Tuhan meminta kita untuk berserah pada rencananya, dan Tuhan itu memang tahu yang terbaik buat kita anak-anaknya, karena kan Tuhan yang menciptakan kita, jadi pasti Tuhan sudah punya rencana-rencana yang baik untuk kita. Sebenarnya nggak salah untuk punya ambisi atau mengejar ambisi, akan tetapi ketika kita mengejar ambisi tanpa disertai hikmat dari Tuhan, itu bisa membuat kita lupa bahwa Tuhan memegang kendali atas segala sesuatunya. Jadi ketika rencana maupun ambisi kita tidak tercapai, kita harus percaya gitu bahwa bahwa memang Tuhan pasti punya rencana yang lebih baik untuk kita. Mulai selanjutnya. Nah, ini pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana sikap kita jika keinginan kita dicapai oleh orang lain? Pastinya kita sebagai manusia biasa ada rasa iri hati, atau mungkin kecewa. Misal, kan aku yang pengen itu, kenapa dia yang dapat? Kadang kita merasa kayak gitu. Namun, kita bisa belajar dari pembacaan kita sore hari ini dari Daud. Daud memiliki tujuan yang mulia, yaitu mendirikan bait Allah. Tuhan menghargai keinginan Daud itu, tetapi Tuhan tidak mau yang membangun bait Allah itu Daud, karena tadi udah dijelaskan bahwa Daud sudah menumpahkan banyak darah. Dan Tuhan juga berjanji kepada Daud bahwa Salomo anak Daud yang akan mendirikannya. Nah, teman-teman, di sini yang bisa kita teladani dari sikap Daud adalah bahwa meskipun bukan Daud yang membangun bait Allah, melainkan anaknya, Daud tetap senang. Daud senang bahwa anaknya yang diberikan kepercayaan. Dan di dalam Alkitab juga dijelaskan, ketika Salomo anak Daud yang dipercaya Tuhan untuk membangun bait Allah, Daud justru mengumpulkan sangat banyak persediaan bahan bangunan untuk bait Allah. Lalu Daud juga memberi perintah kepada segala pembesar Israel untuk memberikan bantuan kepada Salomo anaknya. Nah, sebagai seorang ayah dan juga raja, Daud berharap Tuhan senantiasa menyertai Salomo berhasil mendirikan bait suci, serta memberikan Salomo akal budi dan pengertian untuk memerintah, sebagai raja yang bijak dan juga adil. Daud juga memberikan dorongan supaya Salomo setia memelihara Taurat Tuhan, serta menaati segala ketetapan dan hukuman Tuhan. Tak lupa juga, Daud memerintahkan segala pembesar Israel untuk tidak melupakan kebaikan Tuhan, membantu Salomo dalam pemerintahan, serta menyukseskan pembangunan bait suci.
Kita dapat belajar dari Daud terhadap bahan bacaan Alkitab kita sore hari ini, bahwa tanggapan Daud terhadap penolakan Allah itu sangat patut dipuji. Karena Daud berfokus pada apa yang akan dilakukan Allah dan bukan pada apa yang tidak dapat dilakukannya. Dan Daud tetap mengucap syukur. Ia tetap melakukan semua yang dapat dilakukannya, seperti tadi membantu menyiapkan bahan-bahan bangunan, dan juga mengerahkan seluruh orang-orang yang cakap untuk mendukung Salomo anaknya dalam pembangunan bait suci. Hal ini juga bisa kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa jika Tuhan memilih kita untuk menduduki jabatan strategis dalam mengembangkan pelayanannya, entah menjadi pengurus di PO atau jadi pelayan di gereja atau pelayan di organisasi lain, tentunya kita harus bersyukur dan juga rendah hati. Namun apabila kita lebih cocok sebagai pionir, itu mari kita syukuri juga, dan kita juga jangan minder. Belajar, kita intinya itu harus belajar menerima peran pelayanan dengan sikap hati yang benar. Apapun pelayanan itu, asal ditujukan untuk memuliakan nama Tuhan. Ini ada 4 poin tadi yang udah aku jelaskan. Bersyukur. Tentunya bersyukur ini itu wajib dalam keadaan apapun, susah maupun senang. Lalu yang kedua, menerima. Kita sebagai manusia tentunya harus bisa menerima apa yang Tuhan sudah tetapkan atas hidup kita. Karena Tuhan yang punya kendali dan juga Tuhan sudah tahu yang terbaik untuk anak-anaknya. Yang ketiga, rendah hati. Rendah hati ini bukan sikap tidak menghargai diri sendiri, melainkan kita tahu bagaimana untuk menempatkan diri. Rendah hati dalam melayani sesama dan tidak bersikap congkak maupun sombong. Dan yang terakhir, jangan minder. Jangan minder ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini seharusnya dapat menjadi kesadaran awal kita ketika kita tidak mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan. Atau istilahnya sekarang menurunkan ekspektasi kita. Hati dan pikiran manusia terbatas. Kita hanya bisa melihat hal-hal yang ada di depan kita, namun kita harus percaya bahwa Allah, pencipta semesta, serta pemilik hidup kita itu melihat segala sesuatu dengan jelas dari atas sana. Jadi apa yang tidak kelihatan bagi kita, itu kelihatan bagi Allah, dan itu harus kita percayai. Oke, selanjutnya. Dan pertanyaan yang terakhir, apakah ketika kita gagal dalam mencapai tujuan, berarti Allah meninggalkan kita? Jika kita tadi merenungkan pembacaan dari 1 Tawarik, Allah tidak hanya membuat Salomo berhasil membangun bait suci, tetapi Allah juga memberikan keamanan bagi seluruh Israel di bawah kepemimpinan Salomo. Dan kerajaan Salomo akan dikukuhkan oleh Tuhan. Untuk membangun bait suci yang indah dan juga megah, Salomo harus mengerahkan para ahli yang terampil di bidangnya, masing-masing untuk memulai pembangunan tersebut. Dalam hidup kita, ketika kita merasa pencapaian kita tidak berhasil atau tidak sesuai dengan harapan kita, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita, karena Ia sudah menyiapkan rencana yang lebih baik, dan sebenarnya tanpa kita sadari, rencana terbaik itu justru sedang kita jalani sekarang. Bahkan ketika kita merasa gagal, bukan berarti Tuhan mengabaikan kita. Justru Ia tetap menyertai kita tanpa memandang pencapaian kita itu berhasil atau tidak. Daud merindukan kemuliaan Allah, bukan kemuliaan dirinya. Ia setia melakukan apa saja yang dapat dilakukannya bagi pembangunan bait Allah. Meskipun tadi Allah sudah menolak dia untuk membangun bait suci. Yang dilakukan Daud tadi itu dengan memberikan fondasi yang kuat bagi penerusnya, yaitu Salomo, untuk menyelesaikan pekerjaannya itu. Kiranya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga bisa menerima tugas-tugas yang telah ditetapkan Allah untuk kita lakukan dan melayaninya dengan hati yang penuh syukur. Sekian dari Pray and Sharing Session sore hari ini. Mungkin selanjutnya kita bisa masuk ke dalam breakout room yang sudah disiapkan.